Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah membuka borok struktural yang mengkhawatirkan dalam tata kelola pembangunan fasilitas publik di Indonesia. Mayoritas fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan persetujuan teknis. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, dari 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 ponpes yang tercatat mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG, atau yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan IMB. PBG merupakan dokumen hukum yang menyatakan kelayakan rencana desain sebuah bangunan, memastikan aspek keselamatan struktural, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan lingkungan terpenuhi. PBG untuk ponpes harus melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, mengingat ponpes berada di bawah naungan Kemenak. Tragedi Al-Khozini adalah peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya. Akankah tragedi ini cukup kuat untuk mendorong 42.000 lebih ponpes lainnya untuk segera mengurus PBG dan memastikan keamanan para santri? Tim TV One mengabarkan. Ini jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Sebagai untuk penambahan lantai ini rencana mulai dari kapan? Apanya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari 10 bulan. 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Jadi terakhir. Bicara lantai berapa ya katanya lantai 4? Itu hanya dek saja, nggak ada atap. Ya pemirsa, memang seperti yang tadi sempat Anda dengar ya dalam paket berita kami bahwa datanya cukup mencengangkan dari adanya ratusan ribu begitu pada pesantren di seluruh Indonesia. Ternyata cuma 50 yang memiliki izin PBG ya. Itu dia yang itu adalah kebijakan baru dari IMB sebelumnya kan, izin membuat bangunan, mendirikan bangunan. Nah, tapi apakah sebenarnya kebijakan ini memang sulit untuk dicapai atau seperti apa? Kenapa kemudian hanya 50 pondok pesantren saja memiliki izin tersebut? Ini kan cukup penting ya untuk mengecek bagaimana prosesnya dan juga dari segi konstruksinya agar hal serupa tidak kembali terjadi. Sudah hadir bersama kami saat ini ada dosen dan analis konstruksi Universitas Ratu Samban Bengkulu, ada Pak Sugeng Pujiono. Selamat pagi Pak. Selamat siang, pagi Mbak Maria, Mbak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang dengan Pak Sugeng, kita juga ada rekan-rekan yang siap melaporkan langsung untuk Anda. Ada rekan Faisal Rinaldi dari TKP dan juga Faraman Hila dari Rumah Sakit Bayangkara. Kita ke TKP terlebih dahulu. Faisal, bagaimana kondisi terkini di TKP saat ini? Apakah masih ada keluarga yang datang dan juga menunggu? Iya Reza, Ayah dan juga pemirsa, kondisi saat ini di TKP tempat kami mengabarkan saat ini atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut pantauan kami terakhir baru saja Reza dan juga pemirsa untuk proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing runtuhan di lokasi kejadian saat ini sudah seluruhnya selesai. Tadi proses pembersihan di lokasi pemirsa ini baru saja selesai sekitar pukul 6 pagi tadi. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda Reza melalui juru kamera Muhammad Rafi saat ini bagaimana kondisinya di lokasi, bahwa beberapa petugas ini tadi terus berjibaku malam tadi selama 24 melakukan pembersihan puing-puing yang berada di lokasi kejadian. Memang saat ini kondisinya tadi kami terakhir melihat sudah seluruhnya rata dengan tanah, baik itu dari sisi atau di sektor A1, A2, A3 maupun A4. Untuk saat ini Reza dan juga pemirsa, untuk total seluruh korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam proses evakuasi ada sekitar 66 korban. Di mana di antaranya ini dari 66 korban 7
Di antaranya ini adalah merupakan body part atau bagian tubuh. Artinya Reza, Ayah dan juga pemirsa, secara keseluruhan dari proses evakuasi hari ke-1 sampai dengan hari ke-9 atau tepatnya pada hari ini, total seluruh korban yang berhasil ditemukan ada sekitar 170, yang dimana diantaranya 7 ini adalah bagian tubuh. Rinciannya Reza, Ayah, bahwa ada 104 korban ini ditemukan dalam keadaan selamat, sementara yang tadi kami sebutkan 66 korban dinyatakan meninggal dunia. Reza, Ayah dan juga pemirsa, mungkin menurut data terakhir yang kami dapatkan semalam, memang dari BNPB bahwa memang masih ada 2 korban yang belum ditemukan. Namun untuk saat ini apakah semalam dalam proses evakuasi ini sudah berhasil ditemukan? Ini yang nantinya akan kita kejar di lokasi. Apakah memang 2 korban tersebut sudah berhasil ditemukan atau seperti apa? Karena memang data pada pagi ini belum dirilis baik itu dari BNPB ataupun Basarnas, karena informasi di lapangan, Reza dan juga pemirsa, nanti akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh tim SAR gabungan baik itu dari Basarnas ataupun dari BNPB. Sementara tadi kami juga mengobrol atau berbincang dengan beberapa alumni daripada Pondok Pesantren Al-Khozini yang berada di lokasi ini. Memang nanti akan ada konferensi pers juga dari pihak Pondok Pesantren Al-Khozini untuk bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana atau bisa setidaknya mengklarifikasi hal-hal yang memang saat ini timbul atau perbincangan ataupun polemik yang muncul di publik. Karena sesuai yang tadi di paket berita disampaikan bahwa memang dari seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ini hanya ada sekitar 50 pondok pesantren yang mengantongi izin bangunan. Untuk sementara demikian, Reza, Ayah dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Iya, Faisal, kemudian Anda bisa jelaskan tidak apakah kemudian selain proses evakuasi sudah selesai begitu ya, apa yang kemudian dilakukan saat ini? Apakah kemudian ada pengecekan dari kemudian izin bangunan, karena kan juga sudah ada perintah ya untuk melakukan pengecekan izin bangunan, termasuk juga bangunan-bangunan lain di dalam kompleks pondok pesantren tersebut? Ya, untuk pasca proses evakuasi ini memang saat ini di pukul 7:24 waktu Indonesia Barat di lokasi terakhir kami melihat memang sudah tidak ada petugas lagi yang mengerjakan baik itu dari proses evakuasi ataupun proses pembersihan. Karena yang tadi kami sampaikan bahwa untuk seluruh proses evakuasi ini memang sudah selesai. Kelanjutannya seperti apa mungkin nanti di dalam konferensi pers ini akan disampaikan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas ataupun dari BNPB. Nah, mengingat soal izin atau yang memang menjadi masalah dalam peristiwa ini, memang beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya dari 2 hari yang lalu ini Polda Jawa Timur memang sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari pondok pesantren Al-Khozini, seperti misalnya bangunan besi dan juga beberapa puing-puing yang memang sudah dibawa oleh Direskrimum Polda Jawa Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ayah. Baik, Faisal Rinaldi, kita akan bergeser dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Ada Farah Manhila di sana. Farah, tadi dikatakan oleh Faisal ada 66 korban yang meninggal dunia, bahkan 7 diantaranya merupakan potongan tubuh atau body part. Bagaimana proses identifikasi dari jenazah ini? Apakah memang sudah semuanya diketahui identitasnya? Ya, Reza, Maria dan juga pemirsa, sampai saat ini memang belum seluruh jenazah ini sudah teridentifikasi oleh tim dari DVI Polda Jawa Timur. Untuk saat ini pemirsa ada sebanyak 62 kantung jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polda Jawa Timur sejak pertama kali proses evakuasi hingga saat ini. Dengan rincian dari 62 tersebut, ada 12 jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi dan kemudian telah diserah terimakan kepada keluarga yang kemudian dibawa pulang atau dibawa kembali ke rumah duka. Sementara ada
ada 38 jenazah yang kemudian juga sudah diperiksa, namun sampai saat ini masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh DVI Polri. Kemudian 38 jenazah ini dimasukkan ke dalam freezer sembari menunggu proses atau hasil dari identifikasi. Sementara ada 12 jenazah pemirsa yang masih belum dilakukan pemeriksaan. Nantinya perkiraannya akan ada 12 jenazah yang akan dilakukan pemeriksaan, akan diambil sampel DNA-nya yang kemudian akan dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri dan akan dicocokkan dengan data antemortem yang sebelumnya telah diambil dari pihak keluarga korban, yaitu melalui Pukal Swab. Sehingga dari total tersebut ada sebanyak 170 orang yang menjadi korban atas reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran Sidoarjo, dengan 7 diantaranya merupakan body part dengan rincian 104 orang selamat dan 66 meninggal dunia yang terdiri dari 7 bagian tubuh. Sementara kalau kita mengacu pada kondisi terkini di TKP yang memang sudah dinyatakan bersih, artinya sejak semalam hingga saat ini juga laporan yang kami terima dari para petugas yang berada di lokasi ini memang masih belum ada kiriman atau ambulans yang datang membawa kantung jenazah. Artinya hanya tersisa 12 jenazah saja yang sampai saat ini masih belum dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk total yang belum keluar hasil identifikasinya, artinya ada sebanyak 50 jenazah yang masih belum keluar hasil identifikasi maupun belum dilakukan pemeriksaan. Sementara itu informasi yang bisa kami laporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Baik, kami harapkan memang proses identifikasi bisa segera selesai begitu sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa segera melakukan proses pemakaman. Terima kasih rekan-rekan. Faraman Hilal melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari TKP. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pak Sugeng, kita sudah saksikan ya bagaimana kemudian proses evakuasi sudah selesai. Bahkan tadi Faisal juga sampaikan memang sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengambil beberapa sampel dari bangunan tersebut untuk kemudian diteliti gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kemudian akan didapatkan dari beberapa sampel puing-puing bangunan tersebut yang untuk diteliti? Apa yang kemudian akan diteliti, Pak Sugeng? Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan bela-sungkawa atas musibah yang dialami oleh Pompes Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Tentunya semoga diberikan husnul khotimah untuk yang wafat dan untuk korban yang lain diberikan kekuatan sebagai sebuah ikhtiar kita untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Baik, Mbak Maria. Jadi apa yang tadi sudah diambil untuk menjadi diteliti nanti akan dibawa ke laboratorium, tentunya akan tahu nanti tentang agregat atau kandungan campuran daripada material-material yang digunakan. Nanti di situ akan terurai apa saja terjadinya kesalahan atau mungkin dari jenis daripada material tersebut itu ada sesuai tidak dengan kaidah-kaidah untuk konstruksi gitu. Karena tingkat kepadatan gitu ya Pak? Betul, kepadatannya. Karena batu itu kan banyak ada density-nya, nanti akan ketemu gitu. Pasirnya seperti apa, semennya seperti apa. Itu nanti saat terjadi pencampuran atau agregat itu betul nggak memenuhi standar untuk beton-beton yang disesuaikan itu untuk dalam analisis teknisnya gitu. Oke, tapi kalau Anda lihat singkat begitu ya Pak ya, dari kejadian kemarin kan juga kemudian ada pengambilan gambar secara drone gitu ya dari atas gitu ya Pak ya. Kalau Anda melihat dari sisi konstruksi sekilas saja, meskipun Anda tidak hadir langsung di sana ya, Anda melihat ada kesalahan dari sistem konstruksi, tapi dijadikan sesaat lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, masih bersama kami juga di sini ada Pak Sugeng Pujiono, analis konstruksi dari Universitas 100 Sambat Bengkulu. Pak Sugeng, kalau secara sekilas saja Anda melihat dari sisi konstruksi, betul tidak memang ada yang salah di sana? Sekilas kita bisa lihat bahwa kalau di layar media sosial ya, kita sering lihat beberapa media sosial itu bahwa penyangga atau kolomnya itu kan sangat kecil banget ya. Bahkan ada yang salah satu media sosial yang menampakkan itu bahwa sambungan antar kolom itu nggak menyatu gitu. Nah itu terjadi apabila terjadi sebuah beban yang yang banyak berlebihan, dia akan jadi crack gitu kan. Crack itu patah gitu, ya, keretakan. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Sebenarnya itu bisa dideteksi gak sih Pak? Kasat mata kelihatan atau enggak sebenarnya? Kelihatan pastinya. Oke. Nah pastinya kelihatan nih gitu. Nah ini
Cuma siapa yang harus memperingatkan mereka? Mungkin Cuman memang harus ahli yang bisa melihat itu ya. Sebenarnya itu ahli pasti harus ya. Tapi kalau bukan ahli pun bisa melihat kok gitu kan dari bentuknya. Apalagi kalau kita lihat ada warnanya berbeda ya. Yang di bawah itu agak lebih tua, yang di atas agak lebih muda ya gitu kan. Ini kan sebuah indikasi dari penggunaan material yang kurang baik ya gitu ya. Oke, Pak, yang cukup menarik tadi dikatakan juga ada 43.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia, tapi yang punya izin atau PBG ini hanya 50. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utamanya? Apakah memang perizinannya sulit, biayanya tinggi, atau apa, Pak? Nah, ini perlu ya. Jadi dengan sebuah kebijakan yang baru, kalau dulu kan izin mendirikan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan itu pemerintah memberikan izinnya itu untuk mendirikan bangunannya. Beda dengan sekarang PBB ya, gitu ya. Jadi untuk gedungnya itu si pemerintah ini akan meneliti prosesnya, perencanaannya, dan untuk standarisasi bahan yang akan dipakai itu dituangkan semuanya. Sedetail itu ya? Iya, harus seperti itu supaya apa? Ini menyangkut nyawa orang ya. Ini 66 manusia, anak-anak lagi gitu kan, yang harus menanggung beban, menanggung derita yang sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka belajar ke pesantren ini kan datang untuk belajar. Nah, ini yang perlu, mari dengan kondisi yang seperti ini, 50% gitu, segera gitu kan, campur tangan pemerintah, segera lakukan sebuah evaluasi menyeluruh terhadap pesantren-pesantren yang belum mempunyai izin ini. Insya Allah kami teman-teman dari konstruksi siap gitu ya. Kami juga tergabung di dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Inkindo. Insya Allah kita akan terpanggil lah. Ini adalah untuk hajat bersama demi negara kita. Baik, Pak, yang cukup menarik adalah ketika memang tadi 43.000 lebih yang punya izin hanya 50. Sekarang misalnya akan dilakukan inspeksi, melihat bagaimana kekuatan dari gedung. Gedungnya sudah jadi, apa yang bisa dilakukan sebenarnya, Pak? Kalau gedungnya jadi, ada alat-alat yang bisa untuk mendeteksi. Untuk mencegah kejadian seperti ini tidak terulang begitu, Pak? Iya, ada gitu, ada cara itu nanti untuk mendeteksi tentang kualitas beton. Nah, nanti apabila ada hal-hal yang emang harus ditambah kekuatannya, kita bisa lakukan preventif dengan menambah beton tersebut. Atau kalau emang itu udah kondisi bangunnya tidak bagus, harus diperbaikin lagi. Karena apa? Karena bangunan itu ada umurnya. Nah, tentunya seperti itu. Dan itu bisa diukur ya, Pak ya? Oh, bisa. Ada. Sudah berdiri? Mudah, bisa sekali gitu. Oke. Tapi kalau misalnya melihat, Pak, kan memang banyak sekali ya beberapa pondok pesantren begitu, bahkan mungkin Anda juga sempat melihat di media sosial yang memang dibangun oleh para santrinya begitu ya, video viral gitu. Nah, hal-hal semacam ini kalau Anda lihat umum tidak sih di pondok pesantren, dan apa dampaknya ya, Pak? Semestinya hal ini tidak terjadi ya. Sekarang kan eranya sudah berbeda dengan 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Apalagi kalau melihat di media sosial ada murid-murid santri ikut ngecor seperti itu, sebenarnya kan itu udah menyalahin aturan. Karena K3 gitu ya, untuk keselamatan kerja itu kan memang diperlukan. Harus menggunakan APD yang lengkap, harus orang-orang yang sudah terlatih. Tidak ada gitu kan. di sekitar, tidak ada, betul gitu. Itu semuanya harus lengkap, menggunakan topi, helm gitu kan, menggunakan sarung tangan, pakai baju yang mudah dikenalin dengan apabila ada sorot atau ada matahari bisa memancarkan. Iya, pakai sepatu tabung atau sepatu yang bisa melindungi dari kaki para pekerja tersebut. Dan kalau misalnya kayak begitu, memang artinya haruslah gitu ada pengawas yang udah mengontrol secara langsung kondisi dari bangunan tersebut. Jangan sampai kemudian hal semacam ini terjadi, kemudian baru disampaikan ada kegagalan konstruksi gitu, Pak. Betul. Jadi seyogianya gitu ya, semua kegiatan konstruksi seperti ini itu ada pendampingan tim teknis gitu kan, dari PUPR juga ada, terusan dari teman-teman konsultan juga banyak gitu kan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melibatkan, atau mungkin perlu ada sebuah regulasi yang baru ya yang harus disampaikan gitu, supaya keamanan, kenyamanan daripada pengguna di dalam sebuah sarana prasarana tersebut itu bisa terjamin keselamatannya. Iya, kalau kita duga mungkin memang karena biayanya mungkin tinggi begitu ya untuk penghematan, sehingga tidak menggunakan ahli konstruksi. Tapi dampaknya kan ternyata luar biasa ya. Banyak korban yang anak-anak yang menjadi korban dalam kejadian ini dengan tujuan untuk menghemat uang begitu. Sebenarnya tidak seperti itu ya, Pak. Jumlah biaya yang harus dibayarkan sudah tertulis dengan jelas ya. Ada aturannya? Betul, ada gitu.
Menteri PUPR itu sudah mengeluarkan itu, ada tabelnya kok gitu. Tabel mendirikan sebuah bangunan dari bangunan sederhana, tidak sederhana, dan bangunan yang di atasnya gitu kan, itu ada tabelnya semuanya gitu. Jadi itu bisa menjadi sebuah pedoman supaya untuk bisa dilaksanakan, supaya hal seperti ini tidak selalu terulang. Oke, Pak Sugeng, kalau kita lihat dari lokasi, ini kan jalannya cukup kecil. Untuk menggunakan alat berat sepertinya cukup sulit untuk masuk ke sana. Untuk membangun bangunan setinggi 4 lantai tadi, sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk pesantren-pesantren lain yang ada di Indonesia misalnya? Bisa sih gitu, makanya perlunya ada sebuah konsultan tadi, gitu, supaya nanti bukan diakalin, metodologinya itu nanti ada gitu kan, jadi seperti apa gitu, atau mungkin kalau memang pengecoran sekarang kan sudah ada alat-alat yang bagus ya, yang canggih gitu, ngecor tidak harus bertangga-tangga seperti itu, cukup satu mobil yang bisa menjangkau untuk mengecor ke area semuanya gitu. Nah itu perlunya komunikasi, perlunya ada konsultan untuk membuat sebuah desain gitu, nanti di situ ada metodologinya gitu, sehingga sekecil apapun tempat bisa dilakukan gitu demi keselamatan semua. Nah, kalau kita membahas soal pondok pesantren nih Pak, lagi-lagi kan memang sebagian besar pondok pesantren itu kan mungkin menggunakan dana pribadi begitu ya, dari sang kiai atau yayasan sendiri gitu ya. Nah, mungkin kan kalau untuk membangun kan tidak hanya kemudian membutuhkan ahli konstruksi, dalam hal ini adalah pengembangnya gitu ya, tapi kan juga harus ada jasa dari ahli konsultan juga. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian bisa diberikan gitu ya oleh Anda dan juga teman-teman di ahli konsultan untuk bisa mendukung para pondok pesantren ini juga bisa kok kemudian melakukan pembangunan ponpes gitu ya dengan jasa ahli konsultan, tapi mungkin gitu ya dengan biaya yang mungkin juga bisa ditekan gitu. Bisa, insya Allah kita akan membantu ya, karena ini adalah untuk umat, untuk anak-anak bangsa gitu kan, dengan kejadian-kejadian seperti ini, asal ada komunikasi ya, kita diinformasikan, kita juga enggak saklek pasang tarif bahasanya gitu enggak lah gitu ya. Iya gitu kan, apalagi kalau ini memang pondok pesantren gitu. Iya, pondok pesantren mungkin bagian daripada ibadah gitu kan, insya Allah bisa lah gitu kan, kita udah diberikan Allah karunia ilmu, kita bisa share untuk ke yang membutuhkan, supaya apa? Supaya keamanan, kenyamanan untuk keselamatan itu ada. Asosiasi apa Pak? Ikatan Konsultan Nasional Indonesia, INKINDO. Ya, ada itu. Ya, ada. Bersatu para ahli. Pak Sugeng, kalau kita lihat menggunakan ahli konstruksi dalam membangun, ini kan K3-nya tadi ditekankan akan dilaksanakan di sana. Ketika melihat lokasi dari ponpes yang mungkin jarak dari gedung satu ke gedung lainnya cukup berdekatan, aktivitas dari santri juga banyak, dan pembangunan gedung itu kan nggak mungkin dalam waktu singkat. Betul. Misalnya lagi libur sekolah kan nggak mungkin selesai dalam 1-2 bulan begitu. Bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, tapi juga santri bisa beraktivitas di sana. Nah, bisa dilakukan itu? Iya, bisa dilakukan. Tentunya makanya yang tadi saya sampaikan gitu. Kita perlunya nanti di metodologi itu akan dijelaskan gitu kan. Area mana jarak yang amannya. Iya, jarak amannya, area mana yang tidak boleh masuk orang yang tidak bekerja di dalam konstruksi tersebut. Nah, terus nanti akan dipasang jaring, biasanya ada jaring ya, atau pengaman-pengaman lain. Kalau ada barang jatuh tidak. Iya, terusan ada di pagar sekelilingnya gitu. Itu supaya apa? Supaya anak-anak tidak bisa beraktiviti di lokasi tersebut. Ini salah satu gitu. Makanya perlunya ada teman-teman yang bisa mendampingin itu seperti itu. Insya Allah dengan kayak gitu, jangan melihat dari biayanya gitu ya. Ternyata dengan 60 lebih gitu anak-anak kita menjadi korban kan luar biasa gitu ya, 60. Dan tujuan pembangunan gedung sendiri kan tujuannya untuk berpuluh-puluh tahun begitu betul, ya. Betul gitu. Ya. Pak Sugeng, termasuk juga begini Pak Sugeng, kan tidak sedikit juga pondok pesantren yang mungkin juga ya karena terhalang biaya dan lain hal begitu ya. Proses pembangunannya adalah proses pembangunan yang tumbuh begitu, 1 lantai kemudian bertambah 2 lantai karena memang mungkin banyaknya santri yang kemudian akan berdatangan, termasuk juga seperti kasusnya di Al-Hosini ini. Ada tidak sih syarat-syarat tertentu begitu ya bagi bangunan tumbuh ini agar memenuhi syarat dan juga SOP? Oh betul, jadi sebelum membangun pasti yang nanti akan dirancang, kita akan diskusi dulu rencana ke depannya mau berapa lantai. Nah, misalkan mau 5 lantai atau 6 lantai, kita teman-teman konstruksi pasti sudah akan membuatin sebuah desain. Harus ada dalam perencanaan awal. Iya, harus seperti itu, nggak mungkin. Meskipun dibangunnya cuma 1 lantai dulu sebenarnya. Iya, nggak apa-apa 1 lantai, terus nanti cara pengamanan supaya beton-beton tidak ada korosi ya. Itu kalau beton itu kalau dia terbuka itu kan korosi. Nanti kita akan bimbing, akan melakukan sebuah pendampingan gitu. Jadi saat nanti dananya masuk lagi nih, punya rezeki lagi, lantai kedua, selanjutnya lantai ketiga dan seterusnya itu
bangunan tetap bagus, kualitas bangunan tetap bagus gitu. Nah, jadi semuanya harus dirancang dari awal supaya aman gitu loh. Proses perencanaannya harus matang. Betul gitu, nggak apa-apa dia bertumbuh nggak apa-apa gitu, tapi under construction-nya bawahnya itu harus kuat gitu loh. Dan di dalam sebuah sebuah pengawasan. Jadi saat membuatin nanti pembesiannya, besinya besi yang standar, materialnya juga material yang standar, cara menggunakannya gitu kan. Jadi insya Allah dengan cara yang seperti itu, dengan metodologi yang seperti itu, semuanya akan menjadi baik. Oke, kalau yang Anda soroti Pak, terakhir mungkin yang Anda soroti dari sejumlah bangunan di tanah air, termasuk juga pondok pesantren yang mungkin memang kondisikan di daerah dengan dana yang mungkin juga terbatas. Apa sih kemudian yang harus diperhatikan Pak? Tentunya gitu ya, untuk yang baru mulai atau yang akan yang akan mulai, yang akan mulai seperti yang tadi sampaikan gitu. Bolehlah kita komunikasi. Nanti kita ada teman-teman yang profesional ya. Kalau dari desain pertama, DED-nya nanti dari konsultan gitu. Konsultan ada 4 itu, ada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo, ada Perkindo dan yang lain. Juga nanti teman-teman dari kontraktor gitu kan, asosiasi-asosiasi insya Allah akan bantu lah, apalagi kalau untuk hal-hal yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga dirancang dari awal betul-betul harus seperti apa bangunan tersebut agar bisa pondasinya juga sudah disiapkan begitu ya. Betul Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng atas waktu, nambah ilmu kita hari ini. Ya, perencanaan baik dan harga juga bisa digoyang kalau. Iya, kalau harga gitu. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Iya, sama-sama.